Saya Sarmadani, peserta Lasar tahun 2025. Saya berasal dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekarang saya bertugas di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Pangkal Pinang. Dan saya berada di Angkatan 8, kelompok 3. Di video kali ini, saya akan membahas rencana aksi kesiapsiagaan bela negara dalam lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu menyatukan ketangguhan teknologi dan cinta tanah air. Dalam lingkup dinamika dunia yang terus berubah, di mana ancaman tak lagi datang dari perang komersial, melainkan dari bencana alam, cyber dan disinformasi, sampai krisis ekologi. Disinilah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memegang peran strategis yang kerap tidak mendapat sorotan yang layak. Mereka bukan hanya penyelamat nyawa di tengah ombak yang menggulung atau di tengah-tengah reruntuhan, tapi mereka menjadi garda terdepan dalam membela negara ini dari sisi kemanusiaan, kesiapsiagaan, kecepatan, dan solidaritas. Namun, kesiapsiagaan bela negara dalam lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya terintegrasi dalam bentuk aksi sistematik. Masih banyak potensi besar yang belum dimaksimalkan, baik dari SDM dan teknologi. Menyusun rencana aksi tidak bisa hanya pada prosedur administrasi. Ia juga harus mampu menjelma menjadi kesadaran kolektif, budaya kerja, dan rasa cinta kepada tanah air yang konkret dalam setiap menit penanganan bencana. Dalam kondisi saat ini, jika kita jujur, belakangan ini ada kesenjangan yang sepenuhnya belum dijembatani antara potensi yang luar biasa dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, baik dari jaringan nasional, profesional personil, maupun kemampuan tanggap darurat. Di sini, pentingnya kita sebagai SDM Basarnas menempatkan teknologi canggih yang berkelanjutan, serta pembinaan nilai-nilai kebangsaan yang terinternalisasi secara mendalam. Teknologi seperti drone, GPS, komunikasi digital memang sudah menjadi bagian dari operasi. Tapi apakah semua itu cukup? Apakah teknologi digunakan secara strategis atau hanya sekedar alat bantu teknis? Begitu pula cinta tanah air yang seiring ditafsirkan sempit sebagai loyalitas atau keberanian. Dalam konteks Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, cinta tanah air ialah hadir saat negara memanggil tanpa pamrih dalam dingin, hujan, lumpur, dan ancaman. Tapi cinta saja tidak cukup jika tidak dibekali arah, strategi, dan sistem kerja yang mampu menjawab tantangan. Dalam konteks kekuatan, Basarnas memiliki struktur organisasi yang kokoh dari menjangkau setiap daerah, menciptakan jejaring tanggap darurat yang menjadi model negara ini. Kelemahannya yaitu belum adanya integrasi menyeluruh antara teknologi dan manajemen risiko berbasis data real time. Pembinaan nilai-nilai kebangsaan di internal Basarnas cenderung hanya simbolik dan belum menjadi bagian dari proses kultural organisasi. Peluangnya yaitu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pertahanan non-militer pasca pandemi dan meningkatkan frekuensi bencana. Kesediaan teknologi big data dan sistem prediktif cuaca yang bisa diadopsi untuk meningkatkan kecepatan dan presisi operasi penyelamatan. Tantangannya ialah ancaman disrupsi digital seperti hoaks bencana hingga serangan cyber terhadap sistem komunikasi darurat. Kesenjangan pemahaman antara generasi lama dan baru dalam penggunaan teknologi dan intervensi makna bela negara. Dari strategi kita beralih ke aksi, yaitu merumuskan langkah sistematis untuk memastikan kesiapsiagaan bela negara, ketangguhan teknologi, dan cinta tanah air menjadi satu tarikan napas dalam tubuh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kita perlu mengambil langkah yang strategis dan sistematis seperti membangun pusat informasi dan bela negara Basarnas. Tempat ini menjadi laboratorium multidisiplin, tempat bertemunya teknologi, penyelamatan yang mutakhir,
penguatan karakter, kebangsaan, dan manajemen risiko bencana berbasis data. Disinilah konsep bela negara diperlihatkan dalam bentuk inovasi seperti pengembangan drone yang dilengkapi thermal scan, sampai sistem dashboard nasional bencana real time. Selanjutnya, kita harus membuat kurikulum pembinaan karakter yang terintegrasi. Tidak cukup hanya mengajarkan bela negara dalam bentuk teori. Kurikulum ini harus berbasis pengalaman lapangan, nilai kemanusiaan, dan refleksi terhadap misi-misi kemanusiaan yang sudah terjadi. Setiap pelatihan SAR disisipkan modul ideologis, bukan untuk doktrinisasi, tapi untuk mengasah empati dan memperkuat kesadaran kolektif sebagai anak bangsa. Selanjutnya, kita membuat budaya digitalisasi dalam organisasi, yaitu dengan membuat ekosistem internal yang mendukung informasi digital secara menyeluruh, tapi menjadi bahasa baru dalam bela negara. Selanjutnya, membangun narasi kebangsaan di ruang publik. Personil kita adalah wajah negara dalam krisis, maka narasi tentang aksi mereka harus dibangun secara konsisten seperti dokumenter video, serial pendek, hingga buku kisah penyelamatan, sehingga bisa menjadi edukasi publik tentang bentuk bela negara yang konkret dan menyentuh. Selanjutnya, menjalani kemitraan dengan lembaga-lembaga teknologi dan pertahanan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menggandeng lembaga seperti BRIN, BPPT, hingga startup teknologi untuk bersama-sama membangun aplikasi respon cepat dan penguatan infrastruktur cyber dalam konteks kebencanaan. Kolaborasi ini bukan hanya membuat kita reaktif, tapi juga proaktif. Jika bela negara adalah napas, maka teknologi adalah paru-paru dan cinta tanah air adalah detak jantungnya. Ketiganya tidak akan pernah bisa berjalan sendiri di tengah dunia yang bergerak cepat dan ancaman yang tak lagi kasat mata. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menjelma sebagai wajah baru bela negara Indonesia yang tangguh, adaptif, dan menginspirasi. Karena sesungguhnya bangsa ini tidak hanya dijaga oleh mereka yang bersenjata di medan perang, tapi bangsa ini juga dijaga oleh mereka yang menyelamatkan jiwa di tengah reruntuhan dengan kecerdasan, keberanian, dan cinta yang tak pernah habis untuk tanah air ini. Saya Sar Ramadhani undur diri. Sampai jumpa kembali Sobat SAR. Apiknam Jagat Samagra. We are family.